Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi di video saya. Masih di video budgeting. Kali ini saya ingin membuat budget planner atau financial planner untuk tahun 2022. Nah, konsepnya ini sama seperti kita membuat bullet journal ya teman-teman. Nah, pada bagian depan buku ini saya ingin membuat key. Sama seperti pintu rumah ya teman-teman. Untuk membuka pintu rumah itu kita kan juga butuh key atau kunci. Nah, key di sini isinya adalah petunjuk atau color code untuk sinking fund yang nantinya akan saya buat. Nah, untuk dasar dari key-nya ini saya gunakan kertas dekor paper scrapbook ya teman-teman. Lalu saya lapisi kembali dengan kertas grid. Dan untuk bagian sudut-sudutnya ini saya potong dengan bentuk crown ukuran 7 mm. Nah, ini karena bagian atasnya masih kosong, saya coba isi dengan kertas scrapbook juga. Oh ya, saya mohon maaf dulu sebelumnya teman-teman, karena saya baru sempat upload untuk video ini. Jadi memang video ini prosesnya cukup lama ya teman-teman. Saya sudah buat dari sekitar pertengahan bulan Desember, tapi memang terpotong karena ada urusan saya harus keluar kota. Jadi ini pun saya pengerjaannya juga saya cicil setiap hari. Dan alhamdulillah akhirnya selesai juga sebelum akhir tahun 2021 ini. Nah, untuk bagian pitanya, karena saya nggak punya pita ya teman-teman warna pink, jadi saya menggunakan washi tape. Jadi washi tape ini saya potong dibagi dua, lalu saya lipat menjadi seolah-olah seperti pita. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira udah pada buat buku untuk budgeting di tahun 2022 belum? Nah, jangan lupa masukkan financial goals atau goals-goals kamu untuk tahun 2022 yang akan datang ya. Supaya kita tuh jadi tahu tujuan keuangan kita atau goals-goals kita. Dan yang paling penting, kita jadi bisa tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan keuangan atau goals-goals tersebut. Selanjutnya saya menggunakan stiker untuk penamaan key-nya. Lalu selanjutnya saya masukkan color code untuk setiap kategori dari sinking fund dan juga emergency fund. Nah, untuk sinking fund di tahun 2022 ini ada beberapa perubahan ya teman-teman. Tidak sama seperti di tahun 2021. Nah, untuk kategori beauty care ini saya satukan dengan skincare. Nah, untuk jumlah nominalnya jadi saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Selanjutnya untuk kategori gift ini saya satukan ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu kan saya pisah ya. Untuk kategori gift suami saya ulang tahun. Nah, ini di kategori gift ini saya satukan semua. Jadi untuk nominalnya pun nanti akan saya tambah. Nah, ini bagian ujung-ujungnya ini karena ada bagian lekukan, jadi saya coba tutup dengan washi tape dengan warna senada cover booknya ya teman-teman, warna lilac. Untuk halaman selanjutnya ada halaman di mana di sini menjelaskan buku ini milik siapa. Dan di sini saya simpel menuliskan nama saya saja ya teman-teman, tidak perlu nama panjang. Lalu pada kertas ini saya buat pesan positif untuk diri saya sendiri yang insya Allah akan jadi penyemangat diri saya sendiri setiap kali saya buka buku budgeting ini. Yaitu, Dear me, don't be so hard on yourself, you are doing okay. Saya merasa kalimat positif ini sangat cocok untuk diri saya sendiri. Lalu saya tambahkan juga untuk stiker di sampingnya. Lalu di halaman selanjutnya ada cover page untuk pembuka di awal tahun 2022. Nah, di sini saya memilih untuk warna yang colorful. Dan alasan saya kenapa saya memilih gambar balon udara dengan begitu banyak balon, yaitu selaras dengan harapan kita semua bahwa di tahun 2022 ini kita bisa terbangkan atau membawa harapan-harapan atau resolusi atau goals-goals kita jauh ke atas agar kita juga bisa lebih maksimal untuk mencapainya. Amin, insya Allah. Nah, untuk budgeting planner ini terpisah dengan buku saving challenge ya teman-teman. Selanjutnya saya akan buat video terpisah untuk buku saving challenge dan saving challenge apa saja yang akan saya pakai di tahun 2022 nanti.
Untuk buku saving challenge yang akan saya gunakan di tahun 2022 nanti yaitu binder six rings. Jadi kalau misalkan ada perubahan atau penambahan lebih mudah ya teman-teman, jadi tinggal tambah kertas aja atau kurangin kertas aja. Sedangkan untuk pencatatan budgeting setiap bulannya untuk tahun 2022 ini saya memilih untuk buku model jurnal seperti ini. Nah, saya beli buku ini yaitu dari buku Jurnal Thea. Halaman selanjutnya saya isi dengan kalender 2022. Nah, masih sama nih, saya pilih untuk colorful. Saya menggunakan post-it dengan warna biru, pink, hijau, dan juga kuning. Lalu saya potong dan saya buat seperti kalender. Awalnya saya mau membuat untuk kalender event juga, tapi ternyata nggak cukup kertasnya teman-teman. Nah, jadi saya buat nanti rencananya per bulan aja untuk eventnya. Lalu karena sisi kiri kanannya ini masih kosong dan juga size-nya nanggung, saya pilih untuk menutupinya dengan washi tape yang ukurannya cukup besar. Warnanya pun masih senada, yaitu warna pink dan juga biru. Lalu saya tambahkan juga untuk stikernya. Untuk halaman selanjutnya yaitu My 2022 Budget Overview. Jadi page ini nantinya akan berisi budget overview atau rangkuman budget setiap bulannya. Nah, misalnya untuk bulan Januari, yang pertama budgetnya ada berapa, untuk yang kedua aktual atau total pemakaiannya ada berapa nih, sehingga kita tahu bulan tersebut surplus atau minus. Nah, kalau misalnya surplus, uang tersebut disimpan kemana? Misalnya akan dimasukkan ke saving challenge atau sinking fund, atau mungkin untuk dipakai kebutuhan lainnya. Nah, tujuannya agar kita tahu uang sisa budget di bulan tersebut itu kita simpan atau gunakan untuk apa. Selanjutnya juga akan saya masukkan untuk budget sinking fund dan juga emergency fund tiap bulannya. Nah, jadi kita secara keseluruhan bisa tahu ya teman-teman, dalam satu halaman itu untuk bulan Januari rangkumannya untuk budget, total pemakaian sinking fund dan juga emergency fund sekian. Nah, di sini saya ada kesalahan nih teman-teman dalam pembuatan garisnya. Jadi harusnya garisnya nggak di sini. Jadi daripada kelihatan pulpennya dan kelihatan jelek, saya tutupi pakai washi tape. Nah, kalau misalnya teman-teman nih dalam membuat bullet journal atau misalnya buku planner atau apapun itu, kalau misalnya ada kesalahan jangan buru-buru diganti atau dibuang ya teman-teman. Teman-teman bisa akali atau kreasikan dengan menggunakan washi tape atau misalnya stiker untuk menutupi kesalahannya. Nah, saya pikir bisa diakali dengan satu sisi aja nih teman-teman washi tape-nya, tapi ternyata sisi sebelahnya juga memang harus ditutupi, karena kalau enggak untuk kolom-kolom tiap bulannya ini enggak sama besarannya. Jadinya kolom untuk tiap bulannya ini kecil ya teman-teman, ya mudah-mudahan aja cukup. Selanjutnya untuk sisi belakangnya juga harus saya tutupi dengan washi tape.
Jadi untuk lembaran pertama itu untuk bulan Januari sampai dengan Agustus. Jadi maksudnya saya sih per 6 bulan, tapi ya karena ada kesalahan dari garis pulpen ini, jadi untuk bagian halaman pertama ini Januari sampai Agustus, untuk halaman selanjutnya ini September sampai dengan Desember. Nah untuk bagian bawahnya, di bawah bulan September ini saya akan buat untuk total keseluruhan budget dalam 12 bulan tersebut di 2022. Berapa total budgetnya, total spendingnya, total savingnya, dan lain-lain. Saya baru ngeh teman-teman, jadi di kertas buku jurnal ini tidak cocok menggunakan Tombow Fudenusuke brush pen, makanya saya coba menggunakan Pentel brush shine pen, baru cocok. Jadi pakai Tombow Fudenusuke ini hasilnya nggak semulus brush shine pen. Nah lalu di bagian headernya ini saya coloring dengan Tombow brush pen. Nah niatnya sih setelah di coloring ini langsung saya tulis ya teman-teman untuk bulan Januari sampai dengan Agustus, tapi ternyata warnanya itu gelap banget, nggak kelihatan, jadi saya tutupi aja pakai washi tape dengan warna senada. Begitu juga dengan halaman selanjutnya. Nah di sini saya coba untuk nggak saya brush pen tapi langsung saya tempelkan washi tape, tapi ternyata agak berbeda. Jadi untuk bagian kertas dari bukunya itu agak berbayang ya teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk melepaskan washi tape-nya, lalu saya coloring dulu dengan brush pen, lalu saya tiban lagi dengan washi tape agar sewarna dengan header di bulan Januari dan juga bulan Agustus. Nah karena bagian atas dan bawahnya masih terlihat kosong, saya coba isi dengan menggunakan kertas dekor. Nah ini juga warnanya saya ambil yang senada, yaitu warna ungu atau lilac dengan motif floral. Nah untuk judulnya juga sama, saya menggunakan stiker. Awalnya saya bingung mau dibuat tulisan model apa, hand lettering atau model biasa, tapi ternyata ya udah saya coba pakai stiker. Nah karena sisi kiri kanannya juga masih kosong, jadi saya tambahkan untuk stiker karakter. Nah, di halaman selanjutnya di sini saya gunakan bagian tengahnya yaitu lace paper warna ungu. Nah, sebenarnya ini untuk mengisi kekosongan ya teman-teman. Nah, di sisi kiri kanannya ini saya menggunakan stiker butterfly ya teman-teman, selaras dengan warna ungu. Di sini saya juga akan menuliskan financial goals, achievement, brand dumps, dan juga wishlist saya di tahun 2022. Untuk financial goals ini, apa-apa saja yang ingin saya capai atau tujuan keuangan saya yang ingin saya capai di tahun 2022. Lalu di bawahnya ada achievement. Nah, di achievement ini juga apa-apa saja yang sudah saya raih di tahun 2022 ini. Lalu ada brand dump. Nah, brand dump di sini maksudnya apa saja pikiran-pikiran atau ide-ide yang ada di otak saya akan saya masukkan ke dalam kolom ini. Jadi kadang-kadang kan kita tiba-tiba terlintas ada ide-ide. Nah, daripada nanti hilang begitu saja, lebih baik kita kumpulkan atau kita catat di dalam kolom brand dump ini. Selanjutnya ada wishlist. Nah, di sini apa-apa saja yang menjadi keinginan saya di tahun 2022. Boleh dalam bentuknya barang atau apa saja, atau mungkin terkait dengan keuangan atau finance. Selanjutnya, karena bagian tengahnya ini saya merasa masih terlalu kosong dan ingin saya isi, jadi saya coba buatkan dalam bentuk kertas lingkaran. Isinya yaitu quotes untuk memotivasi kita dalam mencapai target-target kita ini. Isi quotesnya yaitu do something every day that brings you closer to your goals. Halaman selanjutnya yaitu budget overview. Nah, ini berbeda ya teman-teman dari halaman sebelumnya yaitu My 2022 budget overview. Nah, di sini lebih ke detail yang nantinya akan saya gunakan setiap bulannya. Misalnya income-nya berapa, monthly expenses-nya, jadi detail-detail yang akan saya pakai di bulan-bulan selanjutnya. Lalu weekly expenses, detail-detailnya juga ada apa saja, dan juga ada sinking fund. Nah, di sini saya cantumkan juga besarannya berapa. Nah, untuk detail dari monthly expenses dan juga weekly expenses ini sengaja saya buat dari kertas ya teman-teman, jadi nggak saya catat langsung di kertas bukunya ini. Jadi khawatir ada perubahan, jadi ketika ada perubahan saya bisa menggantinya dengan kertas lain.
Nah, untuk sinking fund ini karena sebenarnya nggak cukup di bukunya, jadi saya coba akalin dengan menggunakan kertas tambahan. Nah, di sini saya tempel dengan menggunakan washi tape. Lalu saya sedikit kasih dekor untuk stikernya karena di bagian atasnya masih terlihat kosong. Halaman yang terakhir yaitu Year at Glance. Jadi di sini maksudnya halaman ini seperti finance calendar, yaitu pemakaian atau spending kita pada tanggal tersebut. Nah, di sini saya singkat menggunakan huruf depan setiap bulannya. Misalnya J untuk Januari, F untuk Februari dan lain-lain. Nah, ini untuk garis horizontalnya teman-teman. Lalu untuk kolom vertikalnya yaitu bagian date, di bawahnya itu saya isi berdasarkan tanggal 1 sampai dengan 31. Oke, sekian video budget bullet journal untuk tahun 2022. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman dalam membuat bullet journal budgeting ya teman-teman. Please klik like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa di klik subscribe untuk mendukung channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.